Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila merupakan dosen tetap yang mempunyai konsentrasi mata kuliah dan pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ketika saya melakukan pembelajaran kepada mahasiswa, saya melakukan teknik dengan dikenal dengan DIA. DIA di delivery, I interaction, A assessment. Delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan mata kuliah saya manajemen sumber daya manusia kepada mahasiswa. Interaction adalah proses interaksi saya kepada mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah saya. Assessment adalah penilaian saya terhadap hasil kerja mahasiswa pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu DIA yang saya laksanakan pada pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Delivery. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berisikan membahas pengertian dasar manajemen sumber daya manusia sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan operasional sumber daya manusia berkaitan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja serta aplikasinya di dalam organisasi atau perusahaan. Di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, mahasiswa harus mampu mempunyai kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan yang harus dipunyai oleh mahasiswa adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan sistematika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemampuan khusus mahasiswa yang harus mahasiswa punyai adalah pertama, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mampu menerapkan konsep teoritis tentang manajemen sumber daya manusia untuk melakukan bisnis. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan tentang risiko investasi dalam bisnis. Materi pembelajaran yang saya berikan selama 1 semester dilakukan selama 14 kali pertemuan. Dengan 1 kali pertemuan, bobotnya adalah 3 SKS. Materi yang saya berikan sebelum ujian tengah semester adalah ruang lingkup MSDM, perencanaan, penarikan, dan seleksi SDM, pelatihan dan pengembangan karyawan, produktivitas, kompensasi, dan penilaian kinerja karyawan.
Sedangkan materi yang saya berikan kepada mahasiswa setelah ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester adalah motivasi, pengintegrasian, total quality control, pemeliharaan karyawan dan program K3, pemeriksaan karyawan, dan hubungan industrial Pancasila. Sistem dan metode pembelajaran yang saya laksanakan adalah pada saat ini karena pandemi COVID-19, maka kami melakukan dengan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring yang kami lakukan bisa dengan menggunakan Zoom Meeting, LMS, dan Google Classroom. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, pimpinan sudah memberikan sarana Zoom Meeting kepada dosen untuk melakukan pembelajaran kepada mahasiswa dan sekarang aktif menggunakan LMS untuk melakukan pembelajaran asinkronus. Dan untuk metode pembelajaran, saya berbasis kepada Student-Centered Learning. Based Student-Centered Learning ini yang biasa saya lakukan pada mahasiswa adalah kontekstual dengan menggunakan buku pedoman, kedua case study, yang ketiga small group discussion. Dan ketika bagian interaction yang saya lakukan kepada mahasiswa, saya berusaha untuk dapat mendekat dan melakukan pembelajaran agar mahasiswa mampu memahami mata kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa. Dan ketika interaksi, saya melaksanakan dengan cara disiplin, sopan, aktif. Disiplin maksudnya adalah bahwa mahasiswa walaupun dengan pertemuan daring tetap harus disiplin. Apakah dia harus membuka kamera atau tidak? Jika tidak dapat membuka kamera, maka harus melakukan izin terlebih dahulu kepada saya. Dan sopan adalah ketika menanyakan sesuatu kepada saya ataupun bertanya ataupun melakukan interupsi, maka dilakukan dengan cara yang sopan. Dan aktif. Keaktifan ini saya berikan kepada mahasiswa dan saya akan selalu melakukan dengan cara menanyakan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Dan ketika mahasiswa bertanya, maka saya pun akan menjawab. Dan saya akan berusaha untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Assessment. Assessment adalah merupakan penilaian saya terhadap hasil kerja mahasiswa selama pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia mempunyai beberapa penilaian sebelum nilai akhir untuk mahasiswa, yaitu pertama adalah dari tugas, dari UTS, dan dari UAS. Tugas dengan presentasi 30%, UTS presentasi 30%, dan UAS presentasi adalah 40%. Maka ketika mahasiswa dapat melaksanakan dengan baik dan dapat mewujudkan nilai dengan baik, maka mahasiswa dapat lulus dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ketika saya memberikan tugas kepada mahasiswa, saya biasanya melakukan dengan cara menggunakan lembar kerja mahasiswa.
Nah, inilah merupakan DIA yang selalu saya laksanakan pada pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saya akan memberikan contoh ketika saya mengajar di depan mahasiswa saya dengan menggunakan Zoom meeting, ya. Baik, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh ketika saya mengajar mata kuliah saya manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa FMP. Apa kabarnya? Semoga sehat ya dan semoga semangat selalu. Baik, sekarang pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya dengan materi pelatihan dan pengembangan. Oke, baik, sebelumnya saya ingatkan bahwa jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu ya di LMS. Sudah saya masukkan kepada LMS ya link untuk presensinya dan kalian bisa langsung klik. Baik, hari ini kita akan belajar atau mempelajari pelatihan dan pengembangan. Apa itu pelatihan dan apa itu pengembangan? Ya, baik. Pelatihan, sebelum saya melakukan terlebih dahulu penjelasan berkaitan pelatihan dan pengembangan, maka saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajaran selama kita belajar materi pelatihan dan pengembangan. Baik, dalam capaian pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan teknik metode dari pengembangan sumber daya manusia, serta pendidikan dan pelatihan, dan manfaat perencanaan pengembangan karir individual. Baiklah, inilah yang akan kita capai ketika kita sudah memahami materi pelatihan dan pengembangan. Baik, inilah pengertian pelatihan dan pengembangan. Apa itu pelatihan? Jadi kalau kita katakan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Dan pelatihan itu lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Dan kalau pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Ya, nah ini bisa terlihat nih perbedaan dari pelatihan dan pengembangan, ya. Kalau pelatihan adalah untuk menekankan peningkatan kemampuan pada saat ini. Ya, kemampuan pada saat ini, sedangkan kalau pengembangan adalah untuk meningkatkan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, baik, kemudian, nah ini adalah perbandingan pelatihan dan pengembangan. Ya, perbandingannya dari fokus. Fokus dari pelatihan ini adalah aspek kemampuan spesifik yang relatif sempit, ya, karena memang pada saat ini, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau pengembangan aspek kapasitas dalam setiap penugasan, karena memang dia untuk melihat ke arah masa depan, maka dia melakukan dalam penugasan-penugasan selama karyawan itu bekerja. Sedangkan kalau pelatihan sudah spesifik, karena biasanya dia perlu dilatih sebagai kasir, dia perlu dilatih sebagai staf SDM misalnya, maka ya aspeknya lebih spesifik. Jangka waktunya kalau pelatihan itu pendek, karena memang udah spesifik, udah fokusnya, udah tahu gitu ya apa yang mau supaya dia terlatih di mana gitu.
Nah, kalau pengembangan itu panjang karena butuh proses yang sangat panjang untuk mengetahui seseorang dapat menduduki posisi yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, tujuan dari pelatihan adalah menunaikan pekerjaan saat ini, sedangkan pengembangan adalah mengenangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. Hasilnya, kalau pelatihan itu langsung dan cepat, tapi kalau pengembangan tidak langsung, karena memang terlihatnya nanti beberapa tahun baru terlihat. Sedangkan kalau pelatihan seminggu, 2 minggu, 1 bulan udah bisa terlihat gitu. Nah, pengukuran efektivitasnya adalah penilaian kinerja, analisis biaya, tes kelulusan, dan sertifikasi. Jadi dilihat dari kinerjanya pada saat itu, kemudian biaya yang dikeluarkan pada saat pelatihan, kemudian tes kelulusan ini sesuai nggak dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan, seperti itu, dan sertifikasi gitu ya. Nah, kalau ke pengembangan itu SDM yang siap ditugaskan. Jadi ukurannya itu adalah akan muncul gitu, akan terlihat gitu ya, SDM yang siap ditugaskan pada posisi tertinggi atau siap dipromosikan gitu, karena keunggulan yang terlihat pada diri karyawan tersebut. Nah, arti pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Apa sih pengembangan sumber daya manusia itu pentingnya apa? Sebenarnya pentingnya itu adalah karena dengan adanya pengembangan sumber daya manusia, maka akan ada perubahan internal dan perubahan eksternal, ya. Sebenarnya ini merupakan tuntutan, ya, tuntutan bahwa bagaimana caranya sumber daya manusia itu dapat berkinerja dengan baik, gitu ya. Karena di sini tuntutan dari siapa? Tuntutan dari internal maupun tuntutan dari eksternal. Internal dan eksternal itu kan tidak selalu stabil, dia terkadang dinamis. Nah, karena tuntutan tersebut, maka diperlukanlah usaha-usaha pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang diarahkan pada pendidikan. Jadi, tuntutan itu membutuhkan sesuatu sebagai penambah kompetensi, gitu ya. Pertama, pendidikan, ya. Kedua, pelatihan. Ketiga, pengalaman kerja. Jadi memang ketika ada pelatihan, tapi dibutuhkanlah orang-orang yang loyal dan orang-orang yang mampu bekerja dengan periode lama gitu ya, dan dapat meningkat produktivitasnya dan meningkat kinerjanya seperti itu. Dan dengan adanya pengalaman kerja, maka mereka akan tahu kondisi situasi perusahaan dan mereka juga akan selalu tahu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar perusahaan. Nah, di sini kenapa dengan adanya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, maka karyawan itu dapat memperbaiki kinerja, ya, kemudian membantu karyawan baru, ya, kemudian meningkatkan kepekaan, mempersiapkan promosi, dan mengembangkan individu. Jadi ketiga ini, pendidikan, pelatihan, kemudian pengalaman kerja ini dapat memperbaiki kinerja tentunya, ya. Kemudian selain memperbaiki kinerja diri sendiri juga dapat membantu karyawan baru dengan cara tadi, ya, melatihnya juga atau memberitahu jika mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi jika ada yang salah seperti itu dan meningkatkan kepekaan. Kepekaan apa? Kepekaan sosial tentunya. Kemudian mempersiapkan promosi. Jadi biasanya karyawan itu akan tahu gitu ya, bahwa saya nggak mau gini-gini aja stagnan gitu ya, jalan di tempat gitu ya, nggak ada tujuan. Saya pasti punya tujuan, punya tahapan. Saya mau maju, saya mau
walaupun tidak, pasti akan ujungnya adalah, uang atau penghasilan, tapi, ketika seorang pribadi karyawan itu dia punya kebanggaan sendiri ketika dia bisa mencapai kedudukan yang tinggi tentunya. Kemudian juga mengembangkan secara individu, mengembangkan wawasan gitu ya, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan, eee sejujurnya adalah mengembangkan, pribadinya menjadi, lebih dewasa gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ketika kita memperbaiki kinerja, membantu karyawan baru, meningkatkan kepekaan, mempersiapkan promosi, dan mengembangkan individu, ini maka kita dapat tadi reduction in error, memperbaiki yang salah gitu ya. Memperbaiki yang belum baik, seperti itu. Kemudian dapat juga inter reduction in turnover. Maksudnya memperbaiki, siklus gitu ya, siklus karyawan atau perputaran karyawan, ya. Maksudnya perputaran karyawan apa? Perputaran karyawan itu adalah masuk keluarnya karyawan dari perusahaan. Jadi dengan adanya, ditingkatkannya adanya pendidikan, pelatihan, dan, pengalaman kerja di dalam perusahaan, maka karyawan yang tadinya mungkin dia merasa bahwa, "Kok gini-gini aja ya? Kok nggak ada pelatihan ya? Kok nggak ada pengembangan yang lain ya? Kok nggak ada promosi ya?" Gitu ya. Sehingga beliau merasa, "Ah, di sini mah nggak ada masa depan, lebih baik saya keluar," seperti itu. Nah, dengan adanya seperti ini, maka kita bisa mempertahankan, karyawan di dalam perusahaan kita, seperti itu. Baik, kemudian increase in production. Jadi dapat meningkatkan produktivitas, produksi gitu ya, sehingga karyawan yang tadinya mungkin hanya bisa, memproduksi 20, unit, kemudian dengan adanya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, dia bisa, membuat dalam, sehari atau dalam sebulan misalnya, 50 unit, seperti itu. Kemudian attitude change, ya, perilaku berubah gitu ya. Karena dia pasti akan bertemu dengan orang-orang yang lebih baik gitu ya, kemudian tambah dewasa, kemudian tambah apa ya, perasaan untuk maju gitu ya. Jadi untuk maju, untuk berlomba-lomba gitu ya, untuk menduduki tempat yang tertinggi gitu ya, sehingga itu mengubah, perilaku kita. Kemudian ability to advance, ya, kemampuan untuk bersaing gitu ya, untuk berjuang gitu ya. Nah ini, akan terjadi pada diri karyawan. Kemudian less supervision necessary, jadi mengurangi ya, mengurangi pengawasan gitu dengan adanya penambahan pendidikan, kemudian adanya pelatihan, dan adanya pengalaman kerja. Dan yang terakhir adalah, new capability, ada kemampuan baru dari karyawan tersebut gitu ya, dan ini kenapa, pentingnya pengembangan sumber daya manusia gitu. Nah, penentuan tujuan pelatihan. Nah, tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Ya, maksudnya spesifik ini apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan. Jadi sebelum kita mengadakan pelatihan kepada karyawan, manajemen atau pimpinan itu harus paham yang ingin dicapai oleh karyawannya itu apa, gitu ya. Perubahan perilaku, misalnya perubahan, perilakunya tambah bagus, kemudian tambah, bersemangat misalnya gitu ya. Kemudian tambah, tambah dia kalau misalnya dia kurang bersosialisasi atau kurang berkomunikasi kepada, karyawan lain, dia berkomunikasi dan bersosialisasi kepada karyawan lain, itu ya. Jadi ada perilaku yang berubah atau yang diinginkan adalah perubahan pengetahuan.
Karena akan tidak sama ketika kita menginginkan perubahan perilaku dengan kita menginginkan perubahan pengetahuan. Karena ketika pengetahuan itu berubah atau karyawan itu lebih pandai gitu, akan berbeda gitu. Jadi belum tentu dengan perubahan pengetahuan itu perilaku itu akan berubah gitu. Jadi harus difokuskan dulu. Jadi yang diinginkan oleh manajemen itu karyawan itu ingin seperti apa, berubahnya bagaimana gitu. Berubahnya kan dalam perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan atau keduanya. Nah, berarti kalau udah ada fokusnya berarti kan harus ada apa namanya? Materi yang memang bisa kedua-duanya kalau memang yang diinginkan kedua-duanya seperti itu. Ya, jadi harus spesifik ya dan harus jelas gitu. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan pelatihan tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan bagi manajemen. Gitu. Kemudian, berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Jadi, agar tujuannya tercapai, maka materilah yang menjadi dasar gitu ya, bahwa kesuksesan dari pelatihan itu ya dari materi pelatihan. Nah, kemudian pemilihan metode pelatihan ya. Pemilihan metode pelatihan yaitu dengan on the job training. On the job training ini adalah yang dilakukan pada waktu jam kerja langsung ya, baik secara formal maupun informal. Kemudian off the job training yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan ya. Nah, ini adalah metode-metode pelatihan on the job training ya. Job instruction training atau latihan jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor ya, karena dia perlu bagaimana cara dia menginstruksikan kepada bawahannya. Kemudian coaching adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan pembimbingan petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Nah, kemudian ada lagi job rotation ya. Jadi menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan di rotasi gitu ya. Kemudian ada apprenticeship ya. Pelatihan yang mengkomunikasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Jadi ada pelajarannya dulu, materinya gitu ya, kemudian langsung praktek gitu. Nah, pelatihan of the job training yaitu dengan cara lecture ya, berarti itu berkaitan dengan sekolah gitu ya. Ada video presentation gitu ya, kemudian ada visual training atau simulasi ya, role playing, case study, self study, program learning, laboratory training, action learning ya. Nah, kemudian ada pengembangan, tadi pelatihan. Nah, pengembangan di sini ada metode di tempat kerja, ada metode di luar tempat kerja. Dan kemudian sama, ada coaching ya, ada komite penugasan. Coaching itu ada yang membimbing ya. Kemudian kalau penugasan tadi pakai surat tugas, dia ditugaskan di suatu proyek gitu ya. Kemudian rotasi pekerjaan ya. Kemudian ada posisi sebagai asisten. Jadi supaya dia nantinya duduk sebagai posisi tersebut, tapi terlebih dahulu dia menjadi asisten dari orang yang akan digantikannya. Seperti itu. Kemudian pendidikan gelar dan non-gelar. Jadi kalau di luar kerja disekolahkan atau dikursuskan gitu ya, bisa di dalam negeri atau di luar negeri. Kemudian pelatihan hubungan antar manusia. Kemudian ada juga study cases ya, bermain peran, simulasi ya. Kemudian cuti panjang dan pelatihan di luar ruangan. Nah, cuti panjang ini adalah karena mungkin dia adalah sekolah yang memang harus setiap hari setiap hari dilakukan dan letaknya jauh seperti itu.
ya. Nah, ini adalah pengertian perencanaan karir. Jadi setiap karyawan itu harus mempunyai karir. Jadi perencanaan karir adalah proses menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan karir itu mencakup peningkatan kemampuan seseorang agar dapat mewujudkan rencana karirnya, ya. Manfaat perencanaan karir bagi organisasi adalah menyelaraskan antara strategi organisasi dengan kebutuhan penyediaan karyawan dalam organisasi baik dalam skala lokal, nasional maupun global. Mengembangkan para karyawan yang siap dipromosikan, mendayagunakan potensi para karyawan secara optimal, mengurangi penumpukan karyawan di level-level bawah, meningkatkan kepuasan karyawan, membantu mewujudkan peluang kerja yang sama tanpa memandang perbedaan etnis, agama, dan sebagainya. Nah, pengembangan karir individual bisa dengan cara kinerja, exposure, pengembangan jaring networking, pengunduran diri, loyalitas pada organisasi, mentor, sponsor, bawahan yang berprestasi, peluang untuk maju, dan pengalaman internasional. Ya, oke, dan sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, bagaimana Ausap? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya loh. Gimana? Oh, oke, baik. Zafira ya. Zafira mau bertanya apa? Oh, oke. Baik. Oke, jadi begini. Jadi ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam perusahaan gitu kan, calon karyawan yang sudah masuk itu kan belum tentu bisa atau mampu untuk melaksanakan pekerjaannya gitu ya. Sehingga maka diperlukan pelatihan. Nah, pelatihan itu harus dilihat. Dilihat apa? Dilihat job description yang memang yang akan dilaksanakan oleh karyawan tersebut gitu, Zafira. Jadi memang dilihat dulu nih dia misalnya sebagai kasir gitu ya. Kasir ini job desk-nya seperti apa? Nah, nanti pelatihannya ya seperti job desk yang akan dilaksanakan oleh karyawan tersebut. Seperti itu. Gimana? Paham? Oke, baik semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Semuanya, karena saya generalisasi kalian sudah paham karena tidak ada pertanyaan, tapi saya akan mengevaluasi nih dengan silakan kalian lihat lembar kerja mahasiswa ya. Kalian bisa lihat gitu ya. Di sini ada kasus ya. Jadi silahkan kalian menjawab kasus yang ada di dalam lembar kerja mahasiswa, kalian kerjakan di lembar kerja mahasiswa juga jawabannya ya. Boleh diketik ya. Kemudian baik, ini penilaiannya. Jadi penilaian itu ada presentasi 50 dan ketajaman teori adalah 50. Jadi kalian menjawabnya harus berdasarkan teori. Karena misalnya ini dicontohkan. Jadi lihat teorinya dulu nih, ya. Perhatikan pelatihan dan pengembangan, metode pelatihan dan pengembangan. Jadi harus sesuai dengan teori. Jadi jawabannya benar-benar terukur gitu ya. Nah, ini penilaian dari tugas kita pada hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Terima kasih kelas F, MP atas partisipasinya pada pertemuan kali ini. Kalau tidak ada lagi, maka kita selesai pada materi hari ini. Terima kasih. Sehat selalu dan semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dan boleh keluar dari virtual ini. Terima kasih. Ya, silakan. Baik. Baik, itulah merupakan contoh bagaimana saya melakukan interaksi, melakukan delivery, interaksi, dan asesmen pada saat pembelajaran mata kuliah saya manajemen sumber daya manusia. Baik, terima kasih. Cukup
PDD saya pada saat ini. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.